Oke, kita masuk penggunaan garis dalam gambar ya. Penggunaan garis dalam gambar ini terutama pada gambar-gambar instalasi listrik ya. Jadi garis itu ada beberapa macam ya, dan macam-macam garis itu harus bisa melambangkan atau mempunyai maksud yang bisa dipahami dan seragam. Dan tujuannya juga harus jelas dalam proses menggambarnya ya. Selain gambar juga ada proses pembuatan angka, huruf ya, huruf, simbol sudah ya, mungkin nanti untuk angka dan huruf bisa ditambahkan lagi di sini ya. Kalau simbol-simbol mungkin kemarin sudah ya dengan Pak Yadi ya. Nah, jadi jenis-jenis garis itu ya ada 4 macam yang biasa dipakai. Ada garis nyata, garis atau garis kontinu ya, kemudian garis gores atau garis pendek-pendek dengan jarak antara, kemudian garis bergores, jadi ada garis, kemudian ada titik ya, gores, titik ya, atau garis, titik, garis, titik ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk bumbu ya. Ini garis bergores ganda, jadi goresannya ada 2. Nah, kalau ini titiknya 1, ini titiknya 2. Nah, kondis kalau menurut tebalnya ada 2 macam garis ya, ada garis tebal dan garis tipis. Kalau garis itu banding setengah ya. Kalau tebalnya nanti 1 berarti tipisnya setengah. Kalau 0,8 berarti 0,4 dan seterusnya. Ada juga yang menggunakan 3 macam garis. Garis tepi, garis tebal, garis tipis ya. Nah, pada umumnya ya, ini garis tipis ini menggunakan ketebalan 0,5 atau 0,35, sedangkan garis tebal ini 0,7 ya. Kalau tipis itu 0,25 atau 0,35, sedangkan garis tebal 0,5 atau 0,7 ya. Ini ya, jadi ini bentuknya ya. Kalau A ini yang terbaik yang minimal 3 kali A. Ini antara garis 1 dengan garis 2 itu jaraknya minimal 3 kali A. Kalau tebal garisnya 0,5, berarti antara garis 1 dengan garis lain jaraknya 0,5 kali 3 minimal 1,5 ya. 1,5 mili ya, ini dalam mili ya. Kemudian ruang antara garis minimum 0,7. Ini yang C ya, ruang antara garis 0,7 agar apa? Agar bisa diberi huruf ya, huruf atau ukuran atau angka ya, minimal 0,7. Nah, kemudian penggunaan garis ini ya, ada macam-macam garis dan peruntukannya. Nah, ini ya. Ini garis tebal, yaitu garis gambar dan tepi ya. Jadi garis gambar dan tepi ini bisa menggunakan jenis garis yang A ini ya, atau garis tebal. Kemudian kalau garis tipis, ini garis khayal atau garis bayangan atau garis maya ya, yang terjadi dari perpotongan yang dibulatkan. Misalnya kalau membuat baut atau skrup ya, kalau misalnya di gambar mesin ya, itu bagian luar itu adalah ulirnya. Kemudian ada ketebalan bagian dalam, yaitu sisi dalam bagian ulir. Nah, itu menggunakan garis tipis.
sedangkan garis luar ulirnya itu garis tebal, gitu ya. Karena itu untuk garis ukur atau garis bantu dan garis petunjuk ya, atau garis aksir gunakan garis tipis. Ya. Kemudian garis batas putar di tempat ya. Jadi garis tipis ini ya masih garis tipis, besar ulir yang bisa dijelaskan ya, garis batas gambar belum dipotong ya, dan sesudah dipotong itu dibedakan dengan garis mula ya, atau garis sebelum dibentuk. Kemudian yang C ini garis bebas ya. Garis bebas ini maksudnya garis potong yang menghilangkan sebagian benda. Misalnya ini mau dihilangkan ya. Atau misalnya kalau kita menggambar jalan itu kan panjang sekali. Nah, itu dikasih garis bebas. Seolah-olah dihilangkan atau dipercepat ya, atau dipersempit. Aslinya itu 3 kilo, tapi karena nggak cukup kita gambar 30 cm ya ditipiskan ya menggunakan garis bebas seperti ini. Bisa mendatar, bisa menurun ya. Biasanya kalau memakai garis yang C ini double ya, dua. Kalau pakai yang garis bebas yang ini cukup satu. Kemudian ada yang disebut garis gores ya, benda yang tidak kelihatan. Bisa garis sumbu, lingkaran jarak, simetri, gambar benda yang tidak pada tempatnya ya, bagian benda yang terletak di depan bidang potong misalnya. Jadi itu pakai garis bertitik. Nah, garis bertitik yang dipertebal pada ujung-ujungnya pada perubahan arah ya. Ini misalnya tadi force-nya ke kanan, terus naik, terus ke kanan lagi. Atau juga bisa untuk bidang potong. Ya. Kemudian garis bertitik tebal ini menunjukkan bagian permukaan yang dapat perlakuan khusus ya. Misalnya kalau di teknik mesin itu ada proses pengerasan ya. Nah, saat pengerasan ini digunakan. Kemudian untuk macam-macamnya ya, ini tadi ya, urutan tebal garis ya, kalau garis tebalnya pakai 1, maka garis tipisnya 0,5. Sedangkan garis C itu, garis bebasnya pakai 0,7 dan seterusnya ya. Ini urutannya seperti ini. Tebal 7, 0,35 ya. Kemudian, nah jadi memakainya gini, misalnya kamu pakai tebalnya 1, maka garis putus-putusnya pakai 0,7, garis tipis panjangnya 0,5, tipis putus-putus 0,5, garis bebas 0,5. Jadi urutannya ke bawah ya. Misalnya tadi kalau 0,7 itu tebalnya, maka yang garis putus-putusnya 0,5. Garis tipis panjangnya 0,35 dan seterusnya. Bacanya ke bawah ya. Jadi urutan tebal garis kalau kita menggunakan ketebalannya 1, maka putus-putusnya bawahnya dan seterusnya. Untuk garis irisan, sumbu dan lain-lain ini ya. Kemudian untuk huruf, nah ini untuk listrik dulu ya. Untuk gambar listrik ya, ini disarankan menggunakan tebal garis yang berurutan 0,5, 0,35 dan 0,25 ya. Nah, jadi pakai yang 0,5, pakai ini 0,5, 0,35, 0,25. Tapi ya perlu dihindari ya kalau untuk menggunakan pena sablon rotring itu ya, itu jangan menggunakan yang 0,25 karena ada syaratnya ya, tidak boleh di bawah 0,25. Oleh karena itu prakteknya biasanya 0,25-nya ini diganti dengan 0,3 dan 0,35 ya diganti 0,4 ya. Jadi urutannya
Harusnya 0,5, 0,35 dan 0,25 diganti menjadi 0,5, 0,4 dan 0,3. Jadi nanti saat kamu menggambar listrik, gambar garis tebalnya menggunakan 0,5, garis tipisnya 0,4, garis arsir dan lain-lain 0,3, atau garis bantu untuk ukuran dan lain-lain 0,3. Nah, kemudian untuk huruf ya harus mudah dibaca ya, kemudian layak untuk diperbanyak. Ini misalnya kita menggambar dalam skala banyak ya, misalnya beberapa macam gambar. Nah, ini harus standar ya hurufnya ya. Di sini juga ada jenis huruf, misalnya huruf kecil C ini ya tingginya 5, 5, 7, 10, 14, dan 20 ya. Ini untuk gambar-gambar untuk jarak baris dasar huruf, yang satu putus ya tadi ya. Ini putus nyambung terus nih internetnya, maaf tapi putus. Saya ulangi mulai dari sini ya. Untuk ukuran huruf ya. Ukuran huruf nanti pakai tabel 13 ini ya. Kemudian garis berhimpit ya, garis gambar yang jadi untuk garis berhimpit, misalnya kita dalam gambar itu kita terpaksa harus gambarnya itu garisnya berhimpit-himpitan atau bersusun-susunan ya. Nah, itu sesuai urutan prioritas gambar ya. Yang pertama itu garis gambar jenis A ya, garis tidak tampak jenis E, kemudian garis potong H, baru garis sumbu, baru garis bantu. Urutannya seperti ini. Garis gambar dulu, garis tidak tampak, kemudian garis potong, garis sumbu, dan terakhir garis ukur. Jadi AE, HCB, urutannya seperti itu, seperti yang di garis ini. Nah ya, A, B, C, D, E, E, F, G ya. Jadi urutannya garis bertitik dulu. Ya. Setelah E, terus H ya, jenis garis potong. Baru kemudian garis sumbunya. Setelah itu baru garis bantu atau garis arsir ya, yang B. Jadi diurutkan seperti itu, prioritas ya. Nah, untuk yang ini bisa dilihat di gambar listrik sederhana. Luasnya 45 meter persegi, ada 2 buah kotak kontak, dan 6 buah saklar. Nah, ini contoh penggunaan garis seperti ini. Saya besarkan lagi. Saya besarkan lagi ya, ini ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi garis gambar ini tebal ya. Tebalnya sama ya. Ini untuk lampu ini garis tebal. Ini juga garis tebal ya. Ini kalau untuk dinding ini terdiri dari 2 garis ini ya. Terdiri dari 2 garis. Jadi bentuknya ya semacam persegi panjang ya, 2 garis. Kemudian ini adalah garis ukur. Garis ukur ini tebalnya berapa? Tadi sudah ada ya. Kemudian ini untuk garis tanda gambar ini ya, nggak tebal ya. Ini lampu, stop kontak, saklar ya, simbol-simbolnya ini kalian kemarin sudah dapat ya, nanti digambar seperti ini.
Jadi dilihat pada gambar tadi, tampak ada garis ganda, garis tunggal, garis tebal, dan garis putus-putus. Di bagian yang lain tampak gambar komponen instalasi listrik. Nah, berikut besaran dayanya ya, komponen listrik dan besaran dayanya. Ini ada 15 watt, 48 watt, dan seterusnya ya, ada gambar komponen dan dayanya. Terus untuk gambar detail ya, misalnya kalau kamu nanti jadi arsitektur misalnya ya. Nah, untuk garis detail ini ada garis tebal, tipis, arsir, ini dipakai semua. Jadi entah di teknik listrik, teknik mesin, maupun di teknik kalau lebih tipis itu apa, tebalnya sekian tuh garis gambar dan lain-lain. Itu sudah. Nah, ini contoh di gambar misalnya pondasi. Ini contoh ya. Ini pondasi pada tampak samping, ini seperti itu. Nah, penerapannya ya, penerapannya nanti kalian tugasnya adalah menggambar menggambar single line diagram, ya, single line diagram untuk gambar instalasi tenaga. Nah, ini ya. Jadi untuk tugas minggu kelima ini ya, jadi dari saya ini tugas kedua ya, tugas menggambar atau praktikum yang kedua, ini adalah menggambar single line diagram. Single line diagram. Nah, di sini ada simbol motor ya. Simbol motor kemarin kan sudah ada ya di gambar simbol ya. Kemudian saya kasih kalian ini kontaktor ya. Nah, ini kontak-kontak ini disesuaikan ya, gawe proteksi dan lain-lain ini sesuaikan gambarnya dengan yang sudah diberikan ya. Ini simbol kontaktor, ada tulisannya ya. Nah, kemudian sebelum masuk gambar ini nanti kalian membuat contoh perhitungannya dulu. Nanti kalian kumpulkan dalam 2 halaman ya. Halaman yang pertama ini adalah contohnya atau perhitungannya. Jadi soalnya nanti sama seperti ini ya. Soal sirkuit cabang motor, voltase kerjanya 230 volt, mensuplai motor berikut. Ada motor sangkar dengan pengasutan bintang delta, motor serempak dengan autotrafo, kemudian motor lilit dengan arus 68 dan seterusnya ya. Nanti yang kedua ditanyakan KHA. KH-nya berapa nanti lihat di penyelesaiannya di bawahnya ya, menurut ini sehingga ketemu arusnya atau gawai proteksi ya, arus lebih ya. GPAL ini gawai proteksi arus lebih atau MCB ya, bisa MCB, bisa MCCB atau pemutus bebannya ya. Ini menggunakan 50 ampere ya. Nah, di gambar ini ketemu 50 ampere ini berdasarkan perhitungan tadi ya. Nih, gawai proteksi arus lebihnya 50 ampere. Ya. Kemudian yang kedua, setelah sudah GPAL sudah, kemudian kabelnya. Kabelnya itu menggunakan
perhitungan ini ya, bisa menggunakan 125%, sedangkan kalau GPAL atau pengamannya itu perhitungan arusnya adalah 115% dari arus nominal. Jadi misalnya gini, motor listrik itu gayanya adalah atau arus nominalnya itu misalnya 42 ampere ya. Maka untuk memasang pengamannya harus dikasih dikasih jeda atau dikasih sepeleng lah kalau orang Jawa bilang ya. Dikasih sepeleng atau faktor keamanannya ini 115% dari arus nominal. Kan ketemunya kalau hitungan normal kan 48,3 ampere gitu. Tapi kalau di pasaran tuh nggak ada angka 48,3. Adanya 50. Iya Pak, nggak ada Pak. Iya, adanya 50, 60 atau 63 ya. 63 malah, 60 nggak ada. Adanya mungkin 40 ampere. Nah, kalau 40 ampere nggak ada. Makanya diambil 50 gitu ya. Terus yang motor ini perhitungan normal itu 62,1, tapi 62 nggak ada, adanya 63 ya. Maka diambil 63. Kemudian yang motor-motor lilit ini ketemu hitungannya 78. 78 nggak ada, adanya di pasaran 80, pakai 80 ya. Jadi ini sesuai standar pasaran yang berlaku ya, ini ya yang diambil. Jadi nanti kalian menghitung ini ya, sama sesuai dengan ini, maksud dari 50 ampere ini yang ada di pasaran. 48,3 ini berdasarkan perhitungan murni. Ya. Nah, kemudian untuk ukuran kawat penghantarnya ya, untuk yang arus 42 tadi, perkaliannya 125%. Ketemu 52,5 ampere. Nah, 52,5 ampere ini kita lihat di tabel kuil ya. Itu ada menggunakan kabel NYY ini 10 mA. 10 mm persegi ini bisa antara 60 sampai 80 kalau nggak salah ya. Nah, sehingga dipakailah NYY 10 mm persegi. Nanti bisa saya kasih contohnya ya. Kok 52,5 kok bisa pakai NYY 10 mm persegi, kabelnya mana ya, nanti kita bahas ke sana sama-sama. Kemudian motor serempak ini ketemunya 80 ampere, ini menggunakan kabelnya NYY 16 mm persegi. Kemudian yang ketemu arusnya 85 ampere diambil 106. Maksudnya ampere ini adalah KHA yang ada di tabel ya. KHA-nya misalnya sampai 80, itu 16 mili, sedangkan 85 kan di atasnya ya, terpaksa harus pakai yang 25 mm ya, atau pakai yang 106 ampere. Nah, ini adalah untuk penggunaan kabelnya 3 inti. Nah, kemudian gawe proteksinya ya, kemudian saklarnya pakai 200 ampere ya. Kemudian ini arus pengenal. Oh, ini motor lilit kedua ya. Tadi motor lilit pertama, ini motor lilit kedua. Kemudian sirkuit utamanya ya, pakai kabelnya yang 95 ya. Arus untuk sirkuit utama ini 250. Sedangkan gawe proteksinya 200. Nah, ini nanti gambarnya seperti ini ya. Ini saklarnya pakai yang 250 ampere ya. Ini berdasarkan perhitungan arus yang di sini 181, yang di kanan 68. Sehingga dijumlahkan itu 249. Maka dipakai yang 250. Kemudian gaya proteksi ini ya, ini menggunakan 160 ampere.
Kemudian gawe proteksi 2, IN ini 100 ampere. Jadi kamu gambarnya seperti ini, hanya proses menggambarnya, garisnya, ketebalan garis, kemudian garis putus-putusnya ini, kemudian simbol simbol-simbol gawe proteksi, penentuan tulisan jenis kabel dan ukurannya juga harus distandarkan ya untuk motor. Jadi nanti tugasnya kalian menggambar ini ya, ulang ya dari atas bawah. Ini kalau misalnya nggak bisa, ini kalau sesuai gambar ini gambarnya menggunakan portrait ya. Nah, menggunakan portrait, kemudian nanti jangan lupa di sudut kanan ya, nanti diberi judul gambar ya, judul gambar. Jenis hurufnya disesuaikan dengan teori yang tadi. Kalian bisa kerjakan gambar ini, nanti ngumpulkannya, ya mungkin ini agak lama ya, karena ini sudah aplikatif ya. Gambar, garis-garis, kemudian simbol, dan papan nama ya. Kemudian jenis-jenis huruf juga harus disesuaikan. Nanti minggu depan saja, jadi misalnya kalian praktek lagi itu hari Kamis ya, berarti ngumpulkannya hari Rabu ya. Hari Rabu jam 8 malam. Formatnya hampir sama dengan yang tugas saya yang pertama. Ditulis tugas kedua, instalasi SLD, ini juga SLD ya. Nah, contoh ini. Cabang SLD 3 fasa gitu ya. SLD itu singkatan dari single line diagram 3 fasa. Kalau yang kemarin single line diagram 1 fasa ya, kita pakai single line diagram 3 fasa. Nah, di sini kan masih ada kurang ya bentuk garis kabelnya ya. Ini kalau 3 fasa kan harusnya ada ada garis 3 fase ini ya. Nah, nanti ditambahkan. Kalau yang ini hanya intinya itu hanya penerapan penggunaan springnya, berapa ampere, kabelnya berapa mili, tapi dari gambarnya sendiri ini belum standar, makanya ada pertanyaan nih dari soal ini, yang untuk praktikum yang sekarang ini. Kalau tidak ada nanti saya share, kemudian nanti kalian bisa memulai tugas gambar tekniknya. Coba akan saya kasih contoh tadi penggunaan tabel untuk menentukan ukuran penghantar ya. Nanti untuk perhitungan-perhitungan teknisnya ini, nanti kalian akan dapat itu di sistem tenaga listrik ya, di semester 6. Ini kalian semester 2 ya, semester 2 ya. Jadi semester 2 kalian dapat caranya menggambar, untuk perhitungan detailnya ini tadi, bisa ketemu arusnya, tegangan, kemudian pengaman, dan lain-lain, itu nanti kalian akan mendapatkan teorinya nanti di semester 5, maaf, semester 5. Semester 6 itu praktikumnya. Oke. Ini saya beri contoh penerapan, kok bisa ketemu kabelnya 60 ampere, gimana? Gitu. Kok bisa ketemu kabelnya 120
apa namanya tadi, ada yang 16 mili, ya. Ada yang eh, 25 mili. Nah ini ketemu ya. Eh, ini ini kita pakai tabel kuil yang 2011 ya, karena yang masih berlaku itu yang 2011 yang sekarang ini ya. Jadi puil itu sebetulnya puil tahun yang terdahulu, misalnya tahun 70, 77, kemudian puil 90, puil 2000, 2001, 2011, itu sepanjang tidak ada regulasi untuk menghapus puil yang sebelumnya, berarti puil sebelumnya itu masih berlaku. Biasanya puil itu hanya meregulasi tambahan-tambahan ya yang belum diatur puil sebelumnya. Nah ini contoh perhitungannya, contoh penggunaan tabel. Misalnya tadi ya, jadi tabel ini adalah untuk menentukan kuat hantar arus terus-menerus untuk kabel tanah atau kabel yang dipasang di udara ya. Jadi bisa di tanah, bisa di udara. Kalau di tanah itu kabelnya ini ada NJY, NJF, BBY, dan seterusnya. Ini adalah kabel-kabel yang bisa ditanam di dalam tanah maupun dipasang di atas tanah atau di dinding ya. Ini jenis kabel yang bisa dipakai untuk di dalam tanah maupun di dinding. Nah, yang paling sederhana itu adalah NJY ya. Makanya kita menggunakan kabel yang jenis NJY. Ini isolasinya PVC warna hitam ini luarnya itu. Kalau yang putih itu namanya NJM, tapi dia tidak bisa dipasang di dalam tanah. Dia hanya di atas dinding atau di luar ya. Nah, yang bisa dipasang dalam tanah itu yang NJY ini. Ini mempunyai kekuatan tekanan, kekuatan apa namanya, kedap air dan lain-lain ya. Sedangkan kalau NJM yang putih itu tidak. Nah kemudian misalnya kita untuk menginstalasi 3 fasa ya, maka kita gunakan kolom yang terakhir ini untuk 3 inti dan 4 inti. Karena 3 fasa ya, bisa pakai yang 3 inti dan 4 inti. Kalau yang 1 fasa, gunakan yang 2 inti. Jadi satu kabel itu bisa terdiri dari 2 inti, ya. Bisa terdiri dari 3 inti maupun 4. Misalnya kita butuhnya untuk masang Pak, masang panel, untuk masang kabel untuk di panel, maka kita gunakannya yang tunggal. Nah, kalau tunggal ini kita gunakan yang kolom 1. Kalau sesuai kolomnya ini kolom nomor 3 ya. Nah, karena kita tadi tugasnya 3 fasa, kita pakai yang perhitungannya menggunakan 3 inti dan 4 inti. Cara membacanya, ya, misalnya tadi ketemu arusnya, kita gunakan kolom yang terakhir ini ya, karena di udara ya, kita kan masangnya di udara ya, nggak dipendem ya, nggak di dalam tanah, maka kita gunakan yang paling akhir nih, paling akhir nih ya, atau kolom nomor 8 ya.
Misalnya tadi arusnya ketemu 42,5 tadi ya, 42,5. Nah, kita lihat adanya 43. Kalau pakai 34 kan kurang. Oh, arusnya 43. Nah, kalau 43 kita tarik ke kiri, ini ketemu kolom nomor 2 ini luas penampangnya. Luas penampang kabelnya pakai yang 6 mm persegi. Kalau nulisnya berarti 3 kali 6 mm persegi. Karena apa? Jumlahnya ada 3. Kalau pakai yang 4 inti ya, 4 inti itu untuk RST dan netral misalnya. Jadi 4 kali 6 mm persegi. Gitu ya. Terus tadi ketemu arusnya itu 85. Nah, padahal di sini adanya 80 dan 106. Maka kalau 85 kita pakai yang KHA-nya 106. Sehingga jumlah kabelnya pakai yang 25 mm persegi. Ini ya. Jadi caranya menggunakan ini ya, menggunakan tabel. Kemarin sudah diberi tabel kuil belum sama Pak Yadi ya? Sudah diberikan belum? Izin Pak, untuk simbolnya sudah Pak. Untuk simbol-simbol Simbol sudah isi. ya? Ya Pak. Kalau yang tabel KHA belum ya? Kalau KH belum Pak. Belum ya, ya nanti saya beri nanti. Jadi cara menggunakannya ini ya. Kemudian kalau untuk mencari ukuran ya, ukuran pengaman ini. Kalau ini tadi ukuran pengantar, ini ukuran pengaman. Ukuran pengaman misalnya MCB tadi kok bisa pakai yang 50 ampere Pak. Nah, ini menggunakan ini ya. Oke, dulu saya perbesar dulu. Nah, ini kalau untuk ukuran gawai proteksi atau pengaman ya gunakan yang ini. Nah, ini sudah kelihatan ya. Jadi ini untuk ukuran. Misalnya kita gunakan yang 3 fase ya. 3 fase itu bisa mulainya 2 ampere ya. Ini mulainya 2 ampere nih, saya zoom in ya. 3 fase ini yang ini ya. Nah, kita gunakan MCB ya sampai dengan batas 32 ini. Sampai dengan batas 32 ya. Sedangkan kalau yang satu fasa ya bisa sampai 63. Maaf, ini 65 ya. Ini 65. Nah, mulai dari 40 kita gunakan MCCB ya untuk pengamannya. MCCB itu 40 sampai 1000 ampere. Ini MCCB. Di atas 1000 ampere kita pakai ACB ya. Jadi kalau MCB itu singkatannya miniatur circuit breaker. Kalau yang MCCB ini hampir sama miniatur tapi skalanya sampai 1000. Kalau yang ACB ini udah automatic circuit breaker, ini harus dilakukannya otomatis ya, pakai mesin. Bisa penggeraknya motor, bisa penggeraknya pneumatik, bisa penggeraknya pakai apa namanya switch solenoid ya, bisa solenoid,
elektrik, pakai motor, maupun pakai pneumatik hidrolik ya. Ini ACB. Kalau yang kita biasa di rumah itu MCB namanya ya. Di meteran listrik itu loh, itu MCB. Batasnya sampai 32 untuk yang 3 pasang. Ini tarik untuk menentukan standar yang ada di pasaran seperti itu. Tadi kan ketemunya 48 ya. 48 tuh nggak ada. Adanya di sini setelah 40 itu 50. Karena lebih besar dari 40, kita pakai yang batas di atasnya, pakai 50. Kemudian setelah 50 ini 63 ini, cuman gambarnya nggak jelas ya. Ini 63, kemudian 80, kemudian 100, 125, 150, 250, dan seterusnya. Oh ya, maaf, ini ada 150 ya, 150, 200, 250, 300, 400 sampai 3.200. Nah, ini untuk pengukuran menggunakan standar yang ada di pasaran. Oke, nanti akan saya share juga ya. Oke, ada pertanyaan untuk tugas minggu ini? Jadi tugasnya menggambar yang ini tadi ya. Ini saya tampilkan lagi. Menggambar ini ya. Nah, ini menggambar yang ini disesuaikan dengan apa namanya, aturan-aturan yang berlaku ya. Misalnya tanda garis titik-titik ini, kemudian garis gambar ya, kemudian ukuran apa namanya, ukuran huruf misalnya, kemudian simbol-simbolnya yang sesuai dengan aturan seperti apa. Ini bisa saja belum mengikuti aturan ya. Ini karena ini contoh ya. Ini karena ini contoh. Nah, makanya kalian membuat contoh yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Ada pertanyaan tadi sepertinya Mas Daeng tadi mau tanya ini tadi. Oh iya Pak. Ya, Pak, izin bertanya Pak. ya. Perbedaannya molded case circuit breaker sama normal fuse breaker itu gimana Pak sebenarnya? Kalau kalau dilihat dari komponennya Pak, kayak agak mirip-mirip gitu Pak. Ya, N NCCB ya, dengan MCCB sama NFB Pak. NFB. Gini, Ya, kalau Pak. yang MCCB itu jadi MCB itu ada pemutus atau pengaman itu ada 2 macam sebetulnya yang mengamankan. Yang satu pengaman arus lebih, dan yang kedua pengaman hubung singkat. Jadi contoh nih MCB ya, MCB itu terdiri dari 2, mengamankan arus lebih dan mengamankan arus hubung singkat. Arus lebih itu gini, arus lebih itu misalnya tadi 50 ampere ya misalnya ya. Maka dia akan bisa melewatkan arus 50 ampere secara kontinu, tidak akan putus. Tapi apabila arusnya itu naik sedikit ya, itu akan memutuskan rangkaian dengan waktu durasi yang mungkin agak lama ya. Semakin kenaikan arusnya tinggi, makin cepat putusnya. Itu adalah pengaman arus lebih. Nah, sedangkan pengaman hubung singkat itu apabila arusnya itu berlebihan sampai dengan 7 IN, yang bekerja adalah relay ini loh, relay hubung singkatnya. Relay hubung singkat dia akan kerja dengan arus yang tinggi, dia otomatis akan
memutuskan arus secepat mungkin. Nah, sehingga ada arus lebih dan arus hubung singkat. Itu yang MCB, MCCB, ACB ya. Kalau yang NFB ya, itu no fuse breaker ya. Nah, dia yang bekerja itu hanya arus arus lebih saja ya. Untuk hubung singkatnya dia tidak ada saklar elektronik yang bisa langsung menghidupkan. Biasanya kalau NFB itu sebetulnya ada, tapi dia tidak bisa saat hidupkan tidak bisa langsung, harus direset dulu. Jadi kalau yang MCB ya itu saat trip langsung kembali tuasnya ke bawah nol. Jadi tinggal dinaikkan. Nah, tapi kalau yang NFB itu kalau misalnya terjadi arus hubung singkat ya, dia akan berada di tengah, dinaikkan nggak bisa ya, di-on-kan nggak bisa, dimatikan kalau langsung dinaikkan nggak bisa, dia akan lepas terus ya, nggak ada sistem untuk membuat nyambung otomatis. Caranya dia harus diturunkan dulu gitu ya, baru dinaikkan bisa. Tapi kalau MCB, ACB itu dia saat terjadi hubung singkat, dia langsung turun trip ya, kita langsung naikkan bisa. Nah sehingga biasanya itu kalau bukan operatornya yang menghidupkan, itu kesulitan, Pak, ini nggak bisa dinaikkan, ini MCB-nya rusak. Nah, sebetulnya itu NFB itu salah satu cirinya itu saat terjadi gangguan hubung singkat atau arus lebih, itu dia akan posisinya di tengah, tidak bisa dihidupkan, tidak bisa dimatikan. Untuk melihat bahwa oh ini tuh mati karena relaynya bekerja. Itu ya Mas ya. Nanti kamu bisa lihat MCCB sama NFB kalau pas hubung singkat atau arus lebih, NFB tidak bisa langsung hidup. Maksudnya tidak bisa dinaikkan itu ya, nggak bisa ya. Tuh. Jadi sebetulnya, sebetulnya itu untuk membuat tanda saja bahwa kok mati, kenapa? Loh, oh, ternyata posisinya di tengah. Oh, ini berarti mati karena hubung singkat atau arus lebih. Makanya disebut no fuse breaker itu. Kalau yang ini, yang MCB, dia ada sistem otomatisnya untuk meresetnya. Gitu. Kalau itu harus direset manual. Ya itu ya, Mas Hamdi ya. Kalau untuk gambarnya gimana? Untuk gambarnya nggak ada pertanyaan ya? Insya Allah Pak, jelas Pak. Kan cuman gambar itu ya kan Pak, single line-nya, wiring diagramnya tidak kan Pak? Termasuk ini ya komplit ya, termasuk tulisannya ini ya. Kalau yang hitungannya ini dikumpulkan di kertas terpisah. Jadi kamu tulis ulang ya, mulai dari contoh sampai penyelesaian ya, kemudian gambarnya terpisah ya. Maksudnya terpisah itu bisa jadi satu file tapi sesuai dengan ukuran, misalnya ada garis tepinya, ukuran gambarnya misalnya pakai A4 ya A4, kemudian ada kepala gambarnya, nama diperiksa dan lain-lain. Nah, angka-angka atau huruf yang kamu gunakan, kamu sudah harus mengacu pada tadi pelajaran tadi ya, tentang angka dan huruf ya, disesuaikan. Ya. Misalnya kamu menggunakan huruf besarnya itu 7 mili, ya berarti huruf kecilnya berapa tingginya, gitu maksudnya. Itu biasanya kamu bisa menggunakan fontnya yang fontnya yang normal itu pakai font
ini apa namanya, Arial ya, pakai Arial ya, pakai Arial. Kalau Arial itu dia untuk ukuran untuk gambar dan lain-lain menggunakannya Arial karena dia akan sesuai antara tinggi dan lebarnya itu akan sesuai dengan ukuran gambar yang berlaku yang internasional ya. Kalau untuk simbol-simbol gambar itu Arial. Jadi kalau kamu pakai font yang lain itu biasanya lebar sempitnya itu beda-beda. Tapi kalau Arial nanti hampir sama semua. Ya. Jadi walaupun hurufnya sempit I itu ya, dia membutuhkan spasi yang sama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai sini ya. Tapi sebelumnya saya absen dulu, saya lupa ini yang belum absen. Oke, tak presensi dulu. Di tempat saya itu ada berapa ini? Ada 7 ya di tempat saya ya. Nah, yang pertama Mudia Kaira, hadir ya? Hadir ya? Hadir, Pak. Oke, kemudian Muhammad Faiz. Hadir, Pak. Naswa Rahmafasa. Hadir, Pak. Nur Zihan. Hadir, Pak. Oke, Raafi Banyumurti. Bayu. Hadir, Pak. Oke, Bayu ya, bukan Banyu ya. Ya, Pak Bayu. Raihan Albaitun Amri. Hadir, Pak. Oke, Ratila Falih. Ratila Falih itu cowok apa cewek? Cowok apa cewek ini? Oh, cowok ya. Saya udah mau naksir dulu ya, soalnya namanya Ratila ya. Nah, ternyata belakangnya Subiakto ya. Oke, jadi semua bagus. Dipertahankan. Oke, ini sudah mau mendekati maghrib ini, nanti yang puasa takutnya pingsan gitu. Oke, saya rasa hari ini kita cukupkan sekian ya. Nanti kita sambung lagi minggu depan, nanti kita lanjutkan materi yang ya monggo silahkan. Oh, yang Pak Abim belum ya? Oke, ya nanti kita cek dulu. Cuman tinggal yang Pak Abim ya. Pak Budi sudah? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, yang Pak Abim ya. Yang Pak Abim itu Pak Abim itu gambar teknik ini. Pak Abim dan Pak Budi ya. Oh, ini Pak Yadi. Ini Pak Yadi. Nah, gambar teknik. Oh, ini Pak Abim ini. Oke, saya edit dulu. Saya mulai. Terus
Yang Pak Abim ya. Yang pertama Fajrihah Nugrah. Fajrihah Anugerah. Iya, hadir, Pak. Cek ya. Oke. Kemudian Gea Fitri. Hadir, Pak. Oke. Ikhwan Surya Halim. Hadir Pak. Oke. Jonathan mau kemana lu? Ada? Hadir Pak. Hadir ya. Jonathan mana lu? Itu singkatan dari mau kemana lu? Ya. Oke. Hadir. Kemudian Kelvin. Kelvin ini putra apa putri? Oh, hadir ya. Kelvin itu tuh anu loh, yang main di film Home Alone itu loh, Kelvin. Levana Adela. Hadir, Pak. Oke. Ini kok suaranya seperti cewek ya? Memang cewek, Pak. Oh, memang cewek ya? Ya, ya, ya. Soalnya Dela ini mahir menggunakan vokal suara apapun ini, seperti Pak Budi kali ini. Kemudian yang terakhir 7 nih, Hafid Zikra. Hadir. Nah, ini cuman sampai bisa yang Pak Habib, yang Pak Budi sudah dipresensi belum ya? Izin Pak, belum Pak. Belum ya? Oke. Nanti tak WA Pak Budi. Yang Pak Abim siapa? Yang Pak Budi siapa aja? Coba di WA grup saya nulis presensi di chat WA. Nah, di chat ini ya Pak Zoom. Yang presensinya Pak Budi berapa mahasiswa? Masih hafal enggak mahasiswanya yang presensi dengan Pak Budi? Pak Yadi? Ya. Yang Pak Budi itu tolong dipresensikan bisa nggak? Nggak bisa ya? Caranya gimana Pak? Tapi soalnya ini Pak, soalnya Pak Budi itu nggak kelihatan di tempat saya. Cuman saya bisa ngelihat saya, Pak Yadi sama Pak Abim toh, yang Pak Budi nggak kelihatan nih. Oke, ada Rio, Riko, Rido, Rika, Tessa, Riham, Sulhamdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7 ada semua. Oke, ya nanti saya sampaikan ke Pak Budi. Atau Pak Yadi bisa buka, Pak? Coba ya dicek, Pak. Di tempat saya kok nggak bisa ya? Caranya buka gimana biasanya? Nah, pakai Pak. Pakai menu jadwal perkuliahan itu loh, Pak. Kemudian tadi yang absensi Pak Yadi, Ali Gafrun hadir Pak ya, jadi punya Pak Yadi hadir semua. Ya. Ya. Terus yang punya Pak Budi coba dibuka coba Pak. Kuliah di kelas kuliah ya. Kelas kuliah. Nanti cari yang bukan yang centang. Kalau centang jelas Pak Yadi. Ya. Yang pink ya, yang cross ya. Yang cross Pak ya. Terus di stick detail. Ya, detail. Terus presensi atau jadwal dulu Pak, jadwal dulu. Jadwal perkuliahan ya. Ya, jadwal dulu. Ini perkuliahan yang kelima. Tanggal 7 April. Oh, ini masih dimulai, berarti kita detail ya. Nah, kalau udah kelihatan dimulai, dilihat bawahnya ada namanya dosen siapa Pak? Pak Abim. Oh, berarti punya Pak Abim itu. Tadi barusan, berarti yang lain Pak.
mungkin di bawah sendiri Pak ya. Yang punya saya kok nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma Pak Yadi sama Pak Abim punya saya. Yang Pak Budi nggak kelihatan. Kembali ke mula lagi. Jadwal perkuliahan tadi Pak, cari yang lain. Yang kelas kuliah, yang kelas kuliah. Itu jadwal perkuliahan ya. Nah. Oh, sama Pak Budi sudah diisi. Sudah Pak, ini ada 7. Riko ya. Riko, Rido, Riham, Rika, Rio, Oswaldo, Sulhamdi, dan Tessa. Oke, udah benar, udah diisi sama Pak Budi. Tadi Pak Budi sudah masuk tadi diam-diam. Oh ya, nah. Ya, oke. Jadi hari ini sudah komplit presensinya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kita akan berjumpa minggu depan. Jangan lupa menyelesaikan tugasnya mandiri ya. Kemudian mengirimkannya sama linknya seperti yang kemarin, hanya saja nama tugasnya yang beda ya. Kalau kemarin 01, yang sekarang 02, SLD diagram ya. Oke. SLD 3 pasah, maaf. SLD 3 pasah gitu ya. Oke, saya rasa cukup hari ini. Terima kasih. Kita berdoa sesuai agama dan kita masing-masing. Dipersilahkan. Oke, cukup. Terima kasih. Selamat sore dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melakukannya ya. Selamat sore dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Selamat sore, Pak. Pak. Saya izin live dulu ya Pak Yadi. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Yuk. Oh iya nih. Info looting. Yo, gas. Babang Rizky. Le, Gimana boleh. editan Ki? Udah selesai Ki? Belum. Pusing aku. Aku lagi pusing nih. Pusing aku. Gak usah mikir, Cok. Biar gak pusing. Kalau lagi Ini, mau otak. gimana nih? Geluting Ki. Mas Boy. Ya, aku live dulu ya. Oke.